Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Insyaallah dalam pertemuan malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-8 dari fikih muyassar. Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, berdasarkan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi buku ini ya, tulisan beberapa ulama, dan buku ini semacam tarjih di dalam masalah fikih, dibikin mudah sehingga bisa buat bekal bagi kita. Al-Babu Tsamin, bab yang ke-8, fit tayammum, tentang masalah tayammum. Di dalam masalah tayammum fihi masail, ada beberapa masalah, beberapa faidah yang berkaitan dengan tayammum. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Jadi arti tayammum adalah al-qasdu, niat atau tujuan secara bahasa. Adapun secara istilah agama, istilah syar'inya, yaitu mengusap wajah, wal yadain, dan kedua tangan. Tetapi maksudnya di sini nanti yang roji insyaallah adalah kedua telapak tangan. Telapak tangan dengan punggungnya sampai pergelangan. Walaupun ada juga yang mengatakan sampai siku, tetapi yang roji ya adalah sampai pergelangan tangan. Jadi mengusap wajah ya, dan juga ya, kedua telapak tangan, punggungnya sama telapaknya, wajah dan telapak tangan. Adapun caranya bisa kedua telapak tangan dulu, kemudian baru wajah dengan sekali tepukan ya. Sekali apa? Tepukan. Ini yang rojih. Ada yang mengatakan 2 kali tepukan, tapi yang rojih adalah 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua tangan ya. Bisa'id at-tayyib, dengan debu ya, yang tayyib. Tayyib di sini artinya adalah tahir, yang suci. Ala wajhin maksus, dari sisi yang khusus. Jadi cara-caranya khusus ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini dari bentuk tayammum tersebut adalah ta'abbudan lillahi ta'ala. Kita melakukannya itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dengan tayammum. Jadi tayammum ini adalah bentuk penghambaan hamba kepada penciptanya. Ini masalah pertama tentang masalah tayammum ya. Sekarang hukum tayammum, hukumnya bagaimana? Kemudian dalil-dalilnya bagaimana? Ini masalah pertama tentang
hukum tayamum dan dalil-dalil disyariatkannya tayamum. At-tayammum masyru'. Tayamum ini hukumnya disyariatkan. Jadi disyariatkan itu di atas sunnah, sebatas yang saya pahami. Tapi kalau kita zahirnya di sini, kata masyru' di sini adalah ya, permasalahan tayamum itu adalah perkara yang sudah ditentukan secara syariatnya, masyru'. Jadi kadang bahasa istilah ada maksudnya. Ya, ada maksudnya, tujuannya tergantung pembahasannya. Kalau di sini zahirnya adalah ya, ditentukan hukum syariatnya, masyru'. Tayamum itu adalah merupakan rukhsah. Rukhsah dari Allah SWT. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi tayamum merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jadi rukhsah dari Allah kepada hambanya, keringanan. Wa huwa min mahasini hadhihi syari'ah. Dan ini merupakan keindahan, kebaikan dari agama ini. Jadi agama ini memiliki keindahan-keindahan, memiliki ya musamah, kelonggaran-kelonggaran, kelonggaran-kelonggaran. Ternyata di dalam masalah tayamum ini, di samping merupakan rukhsah, juga merupakan kekhususan yang Allah diberikan kepada umat ini dan tidak diberikan kepada umat selainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "U'titu khamsan ma lam yu'ta bihinna min qabli." Rasulullah SAW mengatakan, aku diberi 5 perkara hukum agama yang belum pernah diberikan. Kelima kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW kepada umat sebelumnya. Di antaranya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku secara hukum agama ini, bumi itu masjidan, boleh untuk apa? Salat, wa tahura, dan bisa untuk bersuci. Nah ini merupakan wahyu ilahi, sehingga ini merupakan kekhususan, yang merupakan kekhususan dan merupakan rukhsah. Rukhsah tadi artinya apa? Keringanan. Dan keringanan yang demikian ini, kalau ditinjau dari sisi lain, merupakan pemberian uzur yang Allah berikan kepada hambanya. Tatkala hambanya tidak mampu menunaikan kewajiban dia yang harus diterima oleh Allah dengan sempurna. Jadi ini kan kewajiban hamba kepada penciptanya. Tapi tatkala hambanya tidak mampu mengerjakan secara sempurna, Allah rela mengurangi haknya untuk tidak ditunaikan secara sempurna oleh hambanya. Jadi memang hak-hak Allah dibangun di atas musamahah. Hak-haknya Allah dibangun di atas musamahah, kerelaan. Berbeda dengan apa? Manusia. Kalau manusia haknya dikurangi, gimana kira-kira? Ya, kamu harus mengembalikan tanah, misal aja 100 ubin. Ternyata yang dia mampu kembalikan cuma 10 ubin misalnya, karena untuk biaya berobat misalnya. Kira-kira sama orang ini diterima apa enggak mengembalikan segitu itu?
Tidak, ya bukan lah sebenarnya karena ya kan. Tapi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Keringanan, rukhsah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu ayatiya rukhsahu kama yuhibbu antaraka maksiatah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta hambanya mengerjakan rukhsahnya sebagaimana Allah cinta ditinggalkan maksiatnya. Jadi intinya tayamum ini adalah apa? Rukhsah. Tetapi kalau dibahas ya jadinya banyak sekali ya. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan berkaitan dengan hak Allah ya, yang harus ditunaikan oleh hamba. Kalau dari sisi yang lain, ibadah ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga, dalam situasi bagaimanapun juga. Ibadah tidak boleh ditinggalkan karena Allah rela. Ya, kalau hambanya tidak mampu menunaikan secara sempurna, tunaikanlah sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan ya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, di sini ya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kepala itu bukan dibasuh tetapi diusap. Berikutnya di sini wa kata awal ini kembalinya kepada wagsilu. Kembalinya kepada apa? Wagsilu. Jadi wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum, begitu. Dia. Ya, jadi kaki itu dibasuh. Kaki itu apa? Dibasuh. Syiah menolak membasuh kaki. Menolak karena ini ya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan wamsahu arjulakum, gitu. Nah, ini di ayat ini dia menafsirkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, gitu. Padahal para ulama mengatakan wamsahu biru'usikum, wa-nya di sini wa arjulakum kembali kepada wagsilu. Jadi kaki itu dibasuh. Jadi wa-nya kembali ke ayat sebelumnya. Lah, kok bisa seperti ini? Ini namanya balaghatul Quran. Dan dalam prakteknya Rasulullah SAW tatkala wudu itu juga membasuh kaki. Kita lanjutkan lagi hadirun azan wa azakumullah. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi tatkala wudu tidak perlu sampai ke betis. Karena di sini diperintahkan sampai mata kaki. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wa asbighul wudu, dan sempurnakanlah wudu. Wudu yang sempurna tatkala membasuh kaki itu sampai mata kaki, bukan sampai betis. Nah, itu dalilnya ini di Al-Quran ada dan praktek Rasulullah. Berikutnya, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub yaitu janabah, maka bersucilah. Bersucilah di sini bukan dengan wudu tetapi dengan mandi. Jadi wudu untuk membersihkan hadas kecil, mandi untuk membersihkan hadas besar, mandi. Luar biasa ya, Masya Allah, agama kita itu detail dan sempurna, detail sekali. Makanya agama kita itu matching banget sama yang namanya kesehatan. Mesti antara kesehatan sama agama kita terus kayak gitu.
Ya, kalau saya masuk puskesmas itu ya Allah, ini anjuran-anjurannya itu yang ada di Al-Quran, dilarang merokok, dilarang begini, dilarang begitu, ya kan? Iya, Masya Allah. Sekarang juga lagi rahadiran azani wa azakumullah, wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun kalian datang dari ghaid, berak. Aw lamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa. Lamastum artinya menyentuh wanita. Lamastum artinya apa? Menyentuh wanita. Tapi artinya bukan menyentuh, tetapi artinya apa? Apa? Jima, ya kan? Kumpul. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat sopan. Allah mastumun nisa, ataupun kalian kumpul, jima tadi kumpul dengan istri. Nisa di sini maksudnya istri. Falam tajidul ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Tatkala tidak ada air untuk mandi janabah, maka kalian boleh bertayamum. Tayamum dari mandi janabah. Caranya dibersihkan dulu tempat kotornya itu, ya pakai air. Kan air mungkin ada 1 ciduk, ya kan. Tapi kalau mandi mungkin kurang, gitu kan. Atau mungkin yang area tersisa misalnya cuma 1 ciduk. Ya gunakan seberapa ciduk untuk bersih tempat itu. Sudah bersih, ya diadukin misalnya kan, nggak ada air, setelah itu tayamum, dan itu sudah suci, ya sudah suci. Tapi alhamdulillah kita belum pernah mengalami seperti ini. Belum pernah kan? Belum. Wow. Itu wallahualam loh, kayaknya ditanya juga besok pada hari kiamat. Ditanya juga, karena ya Rasulullah SAW ya waktu itu lapar, karena saking laparnya, namanya lapar gak ada makan, keluar. Tatkala keluar, ternyata para sahabat juga keluar karena gak ada makanan, lapar. Akhirnya mencari makan, jalan. Akhirnya ada ibu-ibu, ya umatul sahabiyah mengundang Rasulullah untuk makan. Akhirnya makan. Setelah makan, Rasulullah mengatakan, tadi kita diuji dengan kelaparan, sekarang kita diuji dengan kekenyangan. Kemudian beliau mengatakan, latus alunna an hadzal na'im. Sungguh-sungguh kita akan ditanya tentang kenikmatan. Ini nanti akan ditanya ini. Masya Allah, ini akan ditanya ini. Makanya tatkala kita mandi ya, walaupun airnya banyak, tetap hemat. Ya, tetap apa? Hemat. Ya, jangan mandi kayak tahu, ya kayak tahu. Zaman dulu saya kalau nyari ikan di tahu. Ya, di tahu itu diambil airnya, dibuangin gitu. Jadi tetap efektif dan efisien. Ya. Nah, begitu, hemat. Nilainya ya ibadah. Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azani wa azakumullah. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Wamsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah-wajah kalian. Ya, usaplah wajah-wajah kalian. Wajahnya kalian ada berapa? 1 di sini. Kok wajah-wajah kalian? Atau jika dalam rangka memuliakan. Ya, ini balaghatul Quran. Ya, balaghatul apa? Quran. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sungguhnya kami akan menjaga. Yang namanya kami itu 1 orang atau 2 orang? Banyak kan? Loh, berarti Tuhan kan banyak. Nah, itu tadi balaghatul Quran. Artinya mu'azzam nafsahu. Nah, ini juga ini balaghatul Quran ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian minhu, ya dari perkara yang harus diusap. Kemudian Allah SWT mengatakan ma yuridullahu, dan tidaklah Allah menginginkan liyaj'ala 'alaikum min haraj, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian dari agama ini kesusahan. Allah nggak pingin nih. Jadi memang agama ini samhah,
mudah. Yang menyusahkan adalah diri kita sendiri. Memang manusia kalau lagi bosen ingin meninggalkan, kalau lagi semangat melupakan yang lainnya, tidak peduli dengan yang lainnya, fokus ke situ sampai akhirnya mudarat, meninggalkan mudarat, terlalu fokus melupakan kewajiban yang lain juga mudarat. Sedangkan agama ini yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan. Walakin yuridu yutahhirakum, akan tetapi yang Allah inginkan adalah untuk menyucikan kalian, wal yutimma ni'matahu, dan dengan adanya perintah tayamum ini, di samping kemudahan dari Allah, kemudian pensucian buat kita juga sebagai bentuk penyempurna nikmat. Jadi dengan adanya tayamum adalah penyempurna nikmat. Masya Allah. Ya, ini kalau dibahas panjang. Misalnya kita kalau mandi janabah, ya, tatkala ada air kita nyaman. Ternyata nggak ada air. Terus gimana, ya kan? Nah, ya udah nggak usah mandi janabah, gitu ya. Tapi tatkala tidak ada air, ternyata ada petunjuk dari agama, tayamum. Nah, ini nikmat ini. Jadi tetap kita ya bisa mensucikan diri dan beribadah kepada Allah walaupun dalam keadaan tidak ada air. Alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini dalil yang menunjukkan syar'inya tayamum. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan as-sa'id at-tayyib, debu yang suci, debu yang baik tadi, kafika, cukup bagimu. Wa illam tajid alma asyra hijat, walaupun kamu tidak menjumpai air selama 10 hijat, selama 10 tahun. Allahu Akbar ya. Kita kekurangan air 9 bulan aja sudah ya kelimpungan. Saya pernah alami negeri kita ini kemarau 9 bulan. Karena saya masih ingat tatkala mandi harus ke sungai. Ya, ke sungai, jalan kaki, bikin bilik, ya, jadi pakai patok kayak gitu. Ya. Bilik ya. Kalau mungkin di sini belik ya. 10 tahun. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya. Walaupun 10 tahun tidak ada air, tetap boleh tayamum. Fa'idha wajadul ma', dan apabila engkau sudah menjumpai air, fa'amissahu basyarataka, maka sekarang jangan diusap tetapi dibasahi kulit-kulit kalian, maksudnya dengan air. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan oleh Allah bumi ini masjid, maksudnya boleh sholat dimanapun kecuali WC dan kuburan. Jadi kalau kita pas di sawah ada adzan, sholat. Pas di kereta ada adzan, sholat. Pas di pesawat ada waktu sholat, ya tetap sholat. Ya. Kalau misalnya pesawatnya itu ke Surabaya atau ke timur, ya timur, ternyata masuk waktu subuh misalnya. Subuh kan nggak bisa dijamak dengan duha, ya kan? Nah, udah pernah dengar subuh dijamak sama duha? Kamu sholat apa? Subuh. Loh kok jam 6:15? Iya, tak jamak sama duha, ya nggak bisa. Ya, kerainan ya, saya kerainan ya, gitu. Jadi bilangnya jangan dijamak sama duha ya, kerainan misalnya. Ya kan udah masuk subuh. Nanti landing di Surabaya jam 7 misalnya. Ya udah, sholatnya menghadap kemana? Ke timur. Menghadap mana? Ke timur. Padahal kiblatnya di mana? Barat. Sah atau tidak? Sah. Kalau kita misalnya naik onta atau naik kuda, kita menghadap ke timur. Ya, menghadap ke timur nih. Kita sholatnya menghadap ke timur atau ke barat?
ontanya ke timur, ya kita sholatnya ke timur atau ke barat menghadapnya? Naik kuda gitu. Jadi yang betul ontanya disengkrek ke barat dulu. Ayo, ke arah barat. Ke arah barat sudah, ya, ke arah kiblat. Setelah itu kita takbir. Ada pun onta itu nanti mau ke selatan terus, monggo, nggak apa-apa. Mau ke utara terus, monggo, nggak apa-apa. Di sini juga ada permasalahan, kenapa tidak turun? Padahal turun bisa. Inilah yang namanya samahah syariah. Kemudahan apa? Syariah. Itu kalau kendaraan kayak onta dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu turun, nggak apa-apa. Nah kalau pesawat kan sholatnya harus ke arah barat kan, ke kiblat. Pesawatnya ke timur. Caranya gimana? Takbirnya kan ke arah barat. Harusnya gimana? Kita bilang sama pilotnya, Pak pilot, kita ke barat dulu sebentar, nanti kamu balik lagi gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu diberi uzur sama Allah sebenarnya. Ya. Pokoknya kalau nggak mau ngadep ke barat sebentar saja, saya mau turun pokoknya. Ya turun aja kamu gitu. Jadi akhirnya sudah ngadep. Enggak perlu, udah juga. Iya. Oh enggak boleh. Udah gugur. Udah sempurna dan itu nilainya besar, pahala dan sebagainya. Masya Allah. Kalau misalnya ya tadi kan ke timur ya, kita sudah sholat di pesawat karena kita khawatir biasanya pesawatnya jam 7 misalnya, kita khawatir nanti ke sana kan udah waktu subuh habis. Nah, akhirnya kita sholat. Setelah ternyata landing, ya pesawatnya pas awal masih 5:30, masih waktu subuh misalnya. Kita perlu sholat subuh apa tidak? Jawabannya tidak, sudah sempurna. Kita lanjutkan lagi al-hadiruna azza wa jazakumullah. Wa qad ajma'a al-'ilmi 'ala masyru'ati tayammum idza tawaffarat syara'ituhu. Dan ahlul ilmi, para ulama telah sepakat bahwasanya hukum tayamum ini disyariatkan apabila memenuhi syaratnya. Wa annahu qa'imul maqam at-taharah. Ini penting. Bahwasanya tayamum itu menempati kedudukan taharah. Jadi keliru orang yang mengatakan tayamum itu hanya untuk sekali sholat. Yang betul enggak, selagi belum hadas mau 100 kali sholat dipakai, boleh gitu. Ya. Karena kedudukannya menempati toharo. Sekarang kita sudah wudu, kita sudah sholat misalnya ya, sholat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid pada hari Jumat. Nah, kita berangkatnya gasik jam 7 misalnya. Kan sampai khotib naik mimbar kan kita bebas sholat semau kita, yang namanya sholat sunat mutlak. Tatkala kita belum batal wudunya, boleh nggak kita sholat semau kita dengan wudu satu itu tadi? Boleh, dan memang kuntanya begitu. Sekarang kita tidak bisa wudu, cuma tayamum. Dan kita ingin sholat semau kita, boleh apa tidak? Boleh, karena kedudukan tayamum itu menempati kedudukan wudu. Begitu. Ya, jadi nggak perlu tayamum lagi, nggak ada dalilnya. Ya. Ini memang kata di fikih namanya fikih muyasar, tapi kata-katanya ini sebenarnya mengandung unsur hukum begitu. Kita lanjutkan lagi hadir azan wa azakumullah. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahhur. Maka posisi tayamum ini membolehkan sebagaimana bolehnya orang bersuci bilma dengan air, minas sholat, dari sholat, wa tawaf, wa qiraatul Quran, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Kalau ini mungkin sholat ya paham ya, tawaf paham, baca Quran paham. Kalau baca Quran itu kan bagi wanita yang haid atau laki-laki yang junub dan sebagainya kan tidak boleh menyentuh Quran ya, kecuali pakai hail. Di sini ada kata-kata wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, contohnya apa? Ya.
Contohnya misal ya, ini buat contoh. Sunnah, kemarin kan kita sudah membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya apa? Wudhu. Kalau orang habis kumpul sama istri, kepengen mengulangi, maka sunnahnya adalah apa? Wudhu. Ternyata nggak ada air, bagaimana? Tayamum. Nah itu. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Dan masih banyak yang lainnya, ini salah satu contoh. Ya kan? Berikutnya wabidzalika tathabbut masyru'iyat tayammum bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka dengan ketentuan-ketentuan itu telah ditetapkan tentang disyariatnya tayammum secara Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Tadi dalilnya dari Al-Qur'an sudah, dari hadis sudah, ijma' juga sudah, ya. Berarti jelas tayammum ini perkara yang sudah ditentukan hukumnya secara syariat. Berikutnya yang kedua, syurutut tayammum wal asbab al-mubihah lahu. Syarat-syarat kita boleh tayammum dan sebab-sebab yang membolehkan kita tayammum. Yubahu tayammum indal ajzi. Jadi boleh tayamum tatkala kita tidak berdaya. Berarti kalau kita tidak berdaya, ada air atau tidak? Ada. Ya, jadi permasalahan apa? Kita tidak berdaya. Padahal di ibadah itu haknya siapa? Haknya Allah. Yang beribadah ini kewajibannya siapa? Hamba. Tatkala hamba itu tayamum, apakah dia telah menunaikan kewajiban secara full kepada Allah? Belum. Karena yang namanya sempurnanya adalah apa? Wudu. Tetapi tatkala dia tidak mampu, kemudian dia tidak berwudu, diganti dengan tayammum, Allah ridha atau tidak ridha? Ridha. Karena Allah memang tadi memberikan samahah, kemudahan. Memang kalau dibahas, Allah Maha Penyayang, Pengasih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya manusia itu yang sangat berkunung, ya zalim, ya benar. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya. Rezeki dari siapa ya? Allah. Kesehatan dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Tetapi dengan rezekinya, dengan kesehatannya, ternyata dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan sehari, bukan semalam, bukan setahun, ya kan? Itu kalau terjadi pada manusia, ngamuk sudah. Ke motor dienggo, umah dienggo, ke kebun ngono diarai hasile, gitu kan. Pokoknya wis ngono ora apa-apa. Ternyata motornya, ya, cemplung sumur, umai dikotori dan kebunnya diberantakin. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kira-kira yang ngasih itu marah atau tidak marah? Marah. Setelah itu dia minta maaf, saya minta maaf. Diterima nggak maafnya itu? Setelah dia berbuat seperti itu setahun, 2 tahun, diomongin ngeyel, dinasihati, bangkang, diterima nggak maafnya seperti itu oleh manusia loh? Betul. Kalau kepada Allah diterima, kalau kepada manusia enggak, tidak ada maaf bagimu. Terlalu sakit hati ini, ya kan? Ya Allah. Bisa dipahami kan? Berarti kita lemah atau kuat? Sangat-sangat lemah ya. Ini Allah ya Allah Maha Agung ya. Kita lanjutkan. Yubahu tayammu 'indal 'ajzi, tatkala tidak mampu an isti'malil ma' dari menggunakan air. Ya. Innama li faqdihi. Imma li faqdihi enggak mampu karena tidak dapat air, au li khaufid darar, atau karena khawatir mudarat tatkala menggunakan air karena sakit pada badannya atau karena sangat dingin. Di negeri kita ini alhamdulillah belum pernah mengalami sangat dingin. Kalau di Soviet itu ya Allah ya Rabbi ya, di Soviet itu sampai min berapa derajat Celcius di rumah dan sebagainya, ya Allah, kuat-kuat banget ya. Mereka kuat-kuat banget, prihatin banget. Wong ya prihatin, negaranya ya prihatin, ya kan? Jadi kalau pas hujan salju itu jalan tertutup
salju tertutup es dibuangi di si Temenggo liwat, ya Allah. Kita kan serba kepenak jajannya, Bang. Ya. Tapi aneh ya, di negeri yang serba kepenak akhirnya wongnya aleman, ya kan? Tapi di balik aleman itu kita tidak rasa kalau kita aleman, ya kan? Taunya kita aleman dengan adanya perbandingan. Sebenarnya kita aleman apa enggak aleman ya? Aleman ya. Aleman ya kalau banding-banding dengan daerah Timur Tengah yang kekeringan seperti itu, ya kan? Daerah Eropa yang dingin dan sebagainya. Kita enggak kekeringan, enggak kepanasan, ya. Mu'tadil ya, tengah-tengah kita ini. Ya, makanya orang mengatakan negeri kita ini adalah negeri surga. Ya apa tidak? Iya. Kita nggak tahu kalau negeri ini negeri surga. Coba kita tinggal di gurun pasir, ya, setahun aja, baru tahu gitu. Iya. Waktu saya di Yaman aja pagi-pagi nyari bakul warung itu nggak ada. Di kota itu nggak ada. Jangan harap, padahal di negeri ini pagi-pagi mau milih apa aja ada. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ya Allah ya Rabbi. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaika bi Sa'id at-Tayyib." Tatkala tidak mampu, hendaknya kamu cukup pakai debu yang suci. Fa innahu yakfik, sesungguhnya itu mencukupimu. Wa sayati mazidul basri lidzalika ba'da qalil, dan nanti akan kita bahas secara panjang lebar sebentar lagi. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa yasikhu tayammum bi syurut al-atiyah. Ini kita masuk kepada syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum. Yang pertama, niat. Kalau tidak niat, walaupun melakukan perbuatan seperti tayamum, tetap tidak sah. Makanya niat itu membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Walaupun sudah pernah kita bahas, ada amalan yang sah walaupun tanpa niat. Contohnya apa? Ada amalan yang sah walaupun tanpa niat. Contohnya apa? Kalau antum bisa menyebutkan berarti Masya Allah. Semoga Allah memberikan pahala yang besar. Tanpa niat sah amalannya. Apa? Sudah dilakukan? Belum dilakukan? Belum dilakukan tapi tanpa niat, tapi sah itu. Apa ini? Udah kita pernah sampaikan di sini. Salah, bukan? Apa ya? Jadi tidak niat tapi sah amalannya. Padahal semuanya amalan itu tanpa niat nggak sah. Ini tanpa niat sah. Apa contohnya? Bukan. Sedekah harus niat. Kalau nggak niat nggak sah juga. Ikhlas. Apa ini? Bayar utang. Contohnya ya, kita nggak ada niat sama sekali ingin bayar utang. Kita punya uang duit 10.000 untuk beli bakso. Ya kan? Untuk beli bakso karena kita lapar, uang kita tinggal 10.000. Ternyata orang yang kita utangi juga lapar dan kita janji sepekan lagi kita akan bayar. Ternyata udah 2 pekan belum bayar. Pas kita mau beli bakso, sini, utangnya mana? Saya lapar banget loh. Saya juga lapar, saya mau makan. Yang punya perut itu bukan hanya kamu, saya juga punya perut, lapar juga. Saya mau beli bakso ini, nggak bisa, sini duitnya. Dipaksa. Sini, ya sudah sana, marah. Ya dia tidak niat ikhlas bayar, sudah sana lah, ya gitu. Kira-kira utangnya sah atau tidak sah? Sah. Ya, utangnya sah walaupun tidak niat. Dapat pahala apa tidak? Tidak, karena tidak niat. Jadi yang dapat pahala itu dengan niat. Sahnya sah, cuma tidak dapat pahala gitu. Makanya kalau kita dalam kondisi seperti itu kita bismillah, ya Allah mudahkanlah saya dengan niat. Tadi beli sebentar, tunggu. Saya doa pada Allah biar niat. Bismillah, saya nyari utang. Utangnya lunas, dapat pahala.
Jadi syarat sahnya tayamum yang pertama adalah niat. Di sini dikatakan wa niyatu syartun fi jami'il ibadah. Dan niat itu adalah syarat di seluruh jenis ibadah. Berarti bayar utang termasuk apa? Ibadah. Bayar utang loh. Karena kalau bukan karena Allah, ngapain bayar utang? Karena orang yang nagih utang itu lebih rekasa ketimbang orang yang utang. Berapa banyak loh orang yang nagih utang malah masuk ke tanah, bukan domai, dibunuh. Alhamdulillah min dzalik, dibunuh. Ya. Ngeri kan? Ngeri. Nah, itu kasus itu saya udah tahu sendiri ya, karena di depan rumah saya. Nah, jadi ngutangi 100 juta ditagih, akhirnya yang utang itu ngajak ke Baturaden, setelah di Baturaden dibunuh, mati. Alhamdulillah. Nah itu, naudzubillah ya. Air utang berarti ibadah. Makanya kalau tidak niat, utangnya sah tapi tidak dapat pahala. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Nah, ini syarat sahnya di seluruh ibadah, kecuali tadi ya. Wa tayammum ibadah, dan tayammum di sini sudah, kalau yang ini ibadah lebih tayammum. Jadi tayammum ini termasuk ibadah yang besar, termasuk wudu ibadah yang besar, bahkan sangat besar. Cuman kadang kita tidak menganggap wudu itu ibadah yang besar, sehingga ya kadang gugup dan seterusnya. Ya. Ini syarat yang pertama itu niat. Yang kedua Islam. Sehingga orang yang kafir tatkala bertayamum tidak sah sampai dia masuk Islam. Ini untungnya jadi kita orang Islam. Karena banyak juga orang yang ingin mengamalkan amalan-amalan yang ada agama kita. Mungkin dia mengamalkan, tetapi tidak Islam, ya tidak sah. Puasa, mau minum bismillah, ya kan? Assalamualaikum, alhamdulillah, gitu. Ya kan? Seneng gitu. Aslinya kalau memang didukung sama pemerintah, orang lebih senang dengan Islam, lebih kepenak bismillah gitu. Alhamdulillah, ya. Nah, tetapi ini tidak sah kecuali dengan Islam. Yang ketiga, berakal. Ya, jadi kalau tidak berakal, tayamumnya tidak sah. Di sini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang punya akal. Makanya bagi mereka yang diberi akal, dijaga akalnya, jangan sampai berkurang. Paham? Paham ya? Makanya orang-orang yang tidak menjaga akalnya sehingga sampai berkurang, ya Allah, ya Rabbi, ya, kasihan. Karena ibadah-ibadahnya tidak sah. Ya, berakal artinya ya. Di sini diterangkan, ya. Kalau majnun wal mughma alaih, seperti orang gila dan orang yang pingsan tatkala tayammum tidak sah. Yang keempat, tamyiz. Tamyiz yaitu ya orang yang usianya ya di atas 7 tahun. Kalau belum tamyiz di bawah 7 tahun, di sini disebutkan tamyiz itu 7 tahun. Kemudian yang kelima yaitu dia uzur di dalam menggunakan air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan apabila dia tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga ya ucapan Rasulullah SAW, inna sa'id at-tayyib tahurul muslim. Sesungguhnya debu yang baik adalah pensucinya kaum muslimin. Wa illam yajidil ma', tatkala tidak menjumpai air, ya, asyra sinin, 10 tahun. Walaupun 10 tahun tadi tetap boleh. Fa idza wajadal ma', dan apabila sudah ketemu air maka kembali dia berwudu. Fa inna dzalika khair, sesungguhnya pada perkara tersebut ada kebaikan. Kemudian syarat yang keenam, hendaknya tayamum dengan debu. Ya. Ya, kemudian dia melakukannya dengan tangan apabila dia menjumpainya.
Jadi dengan tangan, kemudian dengan debu, dengan sekali tepukan ya, tepukan ya, bisa wajah dulu seperti dalam surat Al-Maidah tadi, atau boleh juga tangan dulu ya, kanan kiri ya, atau kanan ke kiri terus begini, terus baru wajah sekali. Nah, bisa di mobil, bisa di pesawat, bisa di ini, bisa di tembok kalau sakit begitu. Kan di situ ada debunya. Di situ ada apa? Debunya. Jadi kalau Rasulullah memang ya dibersihin kayak gini karena mungkin debunya banyak, dan tujuannya ini kan rukshoh, bukan untuk mengotori wajah atau tangan dengan debu ya, tetapi ibadah yang menggantikan wudu, sehingga di sini dibersihkan. Lop sekali ya, boleh ya, boleh wajah, kemudian usap kanan kiri sini, selesai udah. Caranya seperti itu. Tidak sampai siku, walaupun ada beberapa yang mengajarkan sampai siku. Memang di dalam masalah fikih ini banyak khilafnya. Tetapi yang rajih sebatas yang saya pelajari, ya, belajar ya, ini yang betul seperti itu tadi. Ya, sekali tepukan. Memang ada yang mengatakan 2 kali tepukan, tapi hadisnya lemah. Ini saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga manfaat. Apabila ada kesalahan, al-'afwu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.